Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Dul Teknisi TV Amatir. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam solder panas. Oke, di kesempatan pagi hari ini ada sebuah servisan televisi tabung. Sebuah pesawat televisi tabung 21 in merek Toshiba. Oke, bagaimana kerusakan pesawat televisi ini? Kita akan mencoba mencolokkan arus listrik. Oke, untuk lampunya sempat nyala tapi tidak ada kehidupan ya. Saya ulangi lagi. Tadi sempat nyala ya. Lampu nyala sebentar kemudian hilang. Oke, langsung kita buka apa kerusakan televisi Toshiba ini yang lampunya nyala sebentar kemudian hilang. Oke, kita buka baut-bautnya dulu. Kita buka casingnya dulu, seperti apa penampakan pesawat televisi ini. Oke, kita sudah buka untuk casingnya. Ini termasuk pesawat televisi yang sudah agak lama ya, model-model tipe yang jadul ya. Oke, sipitnya sudah kita balik. Oke, lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan kalau menghadapi pesawat televisi yang indikator nyala sebentar kemudian hilang? Oke, perlu dipahami untuk pesawat televisi itu di dalam rangkaian motherboard keseluruhan ini atau PCB-nya itu nanti ada bagian yang namanya bagian PSU atau Power Supply Unit, di mana PSU ini nanti yang menyuplai tegangan menuju ke seluruh rangkaian. Nah, kalau menghadapi TV yang lampu nyala sebentar kemudian hilang, itu bisa jadi disebabkan karena tegangannya sempat muncul kemudian hilang. Oke, kita akan mencoba mengukur dulu untuk tegangan di elko primer ini. Jadi nanti untuk power supply itu dibagi menjadi dua, bagian primer dan bagian sekunder. Bagian primer itu bagian inputnya arus masuk dari 220, kemudian nanti bagian sekunder itu outputnya. Nah, outputnya untuk power supply ini nanti ada yang 115, ada yang 25, ada yang 15, nanti tergantung dari model-model dari PSU. Oke, kita akan mengukur dulu tegangan yang terdapat di power supply yang bagian primernya, terutama di elko besar ini ya. Kita akan mengukur tegangannya di sini ada apa belum. Kita colokkan arus listriknya, kita coba tekan tombol powernya. Kita ukur untuk tegangan yang di sini. Tegangan di sini sempat keluar tapi kecil ya. Oke, kita coba. Ini keluar ya.
sempat keluar tapi kemudian turun ya, sempat keluar tapi kemudian turun. Oke, kita telusuri dulu apakah ada yang bermasalah di jalur yang menuju ke elko ini, entah itu untuk kabelnya atau untuk saklarnya. Ini kita telusuri dulu kenapa tegangannya sempat keluar kemudian turun. Oke, setelah saya lakukan pencarian dan pengukuran, ternyata kerusakan itu di saklar power ini ya. Saklar power ini ada dua induk ini ya. Untuk yang satunya ini normal, tapi yang satunya bermasalah. Jadi ketika kita tekan, yang satu ini bisa terhubung, tetapi yang sebelah sini tidak. Ini kita akan mencoba untuk mengukurnya, apa betul untuk saklarnya yang satu bermasalah, apa yang satu tidak. Ini kita akan mengukur ya. Jadi saklar ini harusnya untuk kedua-duanya itu nanti kalau kita ukur terhubung semua. Nih, kita akan mengukurnya yang sebelah sini ya. Itu untuk multinya bergerak ya, kita tekan, nah dia tidak bergerak, kemudian kita tekan, dia bergerak, berarti yang di sebelah ini bagus. Nah ini, kemudian yang sebelahnya, yang di sebelah sini kita akan mencoba. Nah dia bergerak tapi kembali lagi, dia bergerak tapi kembali, berarti yang sebelah sini ini rusak. Oke, kita akan mengganti untuk tombolnya atau saklar powernya, on off nya ini. Oke, kita sudah melakukan penggantian tombol yang rusak tadi. Ini yang rusak sudah saya ganti dengan yang baru ini. Nah ini sudah saya ganti. Kita akan memasang di dudukannya, kita akan mencoba. Oke, setelah penggantian tombol yang baru, kita akan mencoba pesawat televisi ini lagi. Kita colokkan, kemudian kita tekan tombol power. Nah ini sudah nyala. Kita akan mencoba apakah TV-nya sudah bisa nyala. Oh, ternyata TV-nya sudah bisa nyala. Ini ada kendala baru untuk gambarnya buram ya, buram dan blur. Buram dan blur, dan kita jumpai untuk flashbacknya juga bocor. Ini untuk kop flashbacknya juga bocor. Di situ menyembur itu, kopnya bocor, dan juga untuk gambarnya blur. Oke, untuk kasus gambar blur ini bisa dari soket tabungnya, bisa jadi pengaturan flashback. Nah, kita akan mencari masalah yang gambarnya blur dan ada garis-garis putihnya ini. Jadi nanti ini kita atasi dulu, kemudian setelah itu kita akan mengatasi flashback yang bocor itu. Oke, kita amati, ternyata di sini ada elko yang kembung ini. Kemungkinan ini untuk elko yang untuk tegangan RGB yang 180. Kasus gambar blur dan ada garis-garis bisa juga dari elko yang 10 mikrofarad 250 volt kembung. Ini juga bisa mengakibatkan gambar blur dan ada garisnya. Oke, kita akan mengganti dulu elko yang kembung ini. Oke, ini elkonya sudah saya lepas. Ternyata elkonya kembung ini. Nah ini kembung untuk yang nilainya 10 mikrofarad 250 volt ini kembung. Ini akan saya ganti yang baru dengan ukuran yang sama. Untuk ukurannya yaitu nilainya 10 mikrofarad 250 volt. Ini tidak kembung, yang baru, yang sementara yang lama ini kembung ini. Nah ini kembung, kita akan menggantinya dulu. Oke, setelah melakukan pergantian elko tadi yang 10 mikrofarad ini setelah kita ganti, kita akan mengukur apakah sudah normal. Ini pakai ESR biasa, ESR manual rakitan sendiri. Kita akan mengukur. Nah ini udah bergerak, udah bagus, berarti elkonya sudah lumayan. Oke, untuk kita mengukur elko yang lain, ini kita ukur. Nah itu juga bergerak, berarti ini bagus. Terus kemudian elko ini kita ukur juga. Nah itu juga bagus. Kemudian elko ini, nah elko ini itu juga bagus.
Kemudian untuk elko ini ada elko ini kita ukur. Ternyata ini juga elkonya rusak ini. Elko ini juga rusak, tidak bergerak. Kita akan mengganti elko ini, kemudian elko ini. Nah, ini juga ada, ini bergerak berarti udah bagus. Ini ada dapati satu buah elko yang tidak bergerak, berarti ini juga rusak. Kita akan menggantinya lagi. Oke, setelah melakukan pergantian beberapa elko, kita akan mencoba menyalakan lagi pesawat televisinya. Dan nyala. Nah, ini ternyata untuk gambar TV-nya sudah bagus ya. Sudah tidak ada garis-garisnya. Sudah bagus, sudah tidak ada garis-garisnya dan tidak blur lagi. Ternyata tadi penyebabnya elkonya ya. Oke, setelah elkonya normal, gambar normal, kita tinggal mengganti untuk kop playbacknya ini. Oke, untuk para pemula perlu diperhatikan untuk melepas kop playback ini, kita harus membuang muatannya dulu ya. Jangan langsung kita lepas. Kalau kita lepas nanti kita tersengat aliran listrik, karena di kop playback ini nanti menyisakan tegangan. Lalu caranya untuk menghilangkan sisa tegangan gimana? Kita bisa mencari probe atau kabel atau apa. Kita letakkan ground di sini. Ya. Kita letakkan ground di sini. Ini groundnya kita letakkan di kabel grounding ini. Nah, kemudian ini kita masukkan berlahan-lahan. Biasanya nanti keluar percikan cetak gitu ya, percikan api. Kita buang muatannya dulu. Kalau sudah, baru kita lepas. Jadi jangan langsung melepas, tapi dibuang dulu muatan tegangannya di dalam. Kemudian kita tekan berlahan-lahan. Oke, setelah kita lepas, ini kita akan mengganti kopnya ini, karena kopnya di sebelah ini bocor. Ini kita lihat. Ini bekasnya bocor ini. Ini tadi untuk dari sini itu keluar percikan api, karena di sini bocor ini. Warna ini putih ini bocor. Tadi keluar percikan api. Nah, ini kita akan melepas. Berhubung saya tidak punya stok baru, saya akan mengganti second. Yang penting masih normal, tidak bocor. Setelah penggantian kop, walaupun ukurannya agak kecil, kita akan mencobanya apakah sudah tidak bocor lagi. Udah tidak bocor lagi ya. Nah, ini sudah tidak bocor lagi. Sudah tidak bocor lagi. Kita nyalakan lagi pesawat televisinya. Apakah sudah normal? Alhamdulillah, ternyata sudah normal ya. Ternyata sudah normal, gambarnya sudah bagus. Untuk kopnya juga sudah tidak bocor lagi. Demikian servis pada pagi hari ini dengan kerusakan indikator nyala kemudian mati. Terus ada lagi gambarnya blur kop playback. Setelah melakukan pergantian ini elko untuk saklar dan juga kop playback untuk TV kembali normal. Semoga bermanfaat.